Hei, hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan semangat. Teman-teman, kali ini kita akan belajar matematika kelas 8. Tetap semangat ya. Karena kalau kita semangat, nanti pemikiran kita terbuka. Kita mudah memahami materi dan memori kita juga bisa men-save, bisa menyimpan materi-materi baru ini dengan baik. Oke? Materi baru apa yang akan kita pelajari? Welcome, selamat datang di materi garis singgung lingkaran. Yang Ibu tampilkan adalah gambar gear sepeda dengan rantainya, juga gambar katrol dengan tali pada sebuah sumur. Sebenarnya ini adalah contoh pengaplikasian, contoh penerapan materi garis singgung pada kehidupan sehari-hari. Namun di kesempatan kali ini kita belum menyelesaikan soal-soal yang berkaitan langsung dengan gear dan tali rantai ini ya, karena kesempatan terbatas ini Ibu hanya akan menerangkan dulu konsep tentang garis singgung, dan soal-soalnya pun masih berkaitan dengan konsep. Insya Allah ke depannya kalau ada kesempatan lagi mungkin kita bisa mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan rantai dan gear sepeda ini ya, yaitu materinya di garis singgung. Nah, kita kenali dulu yang mana sih yang disebut garis singgung. Sudah ditunjukkan di gambar. Yang disebut garis singgung ini adalah garis M yang ini ya. Garis M ini adalah garis singgung. Sedangkan garis L ini adalah garis yang memotong lingkaran. Garis K, garis yang tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke. Lebih jelasnya lagi pengertian garis singgung lingkaran sebagai berikut. Nah, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Perhatikan lingkaran A. Pada lingkaran A, mana yang disebut garis singgung? Ini ya, ini garis G. Nah, ini garis singgung. Pada lingkaran B, ada dua garis singgung, yaitu garis L dan garis P. Nah, ini garis singgungnya. Pada lingkaran B memang di sini ada titik R, titik yang ada di luar lingkaran. Mari kita kenali selengkapnya unsur-unsur yang ada pada gambar ini. Ada O, titik pusat lingkaran. Ada A, P, Q, itu adalah titik singgung lingkaran. Ada AO, ini AO, jari-jari. OP, jari-jari. OQ juga jari-jari lingkaran. Ini R. R adalah titik di luar lingkaran. OR adalah jarak antara titik di luar lingkaran dengan jari-jari. Nah, karena ini pelajaran matematika, mari kita hitung, mari kita cari tahu bagaimana mencari panjang agar kita bisa menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, ini ada sebuah garis singgung lingkaran yang mana? Betul, yang ini ya. AP. AP adalah garis singgung lingkaran. Ketika kita gambar dengan teliti dari AP, garis singgung lingkaran, kemudian jari-jari lingkaran, dan jarak antara P dengan titik pusat, ternyata ketiga garis tersebut membentuk segitiga siku-siku. Segitiga APO, siku-sikunya ada di A. Berarti kalau siku-sikunya ada di A, yang manakah yang merupakan sisi miring segitiga? Ini OP. OP adalah sisi miring segitiga. Kita jangan terkecoh ya. Meskipun OP ini tampak seperti garis lurus, tapi sebenarnya OP adalah
sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Karena siku-sikunya ada di A, berarti sisi miringnya adalah OP. Di sini berlaku hukum Pitagoras. Masih ingat bab-bab sebelumnya Pitagoras sudah kita pelajari. Hukum Pitagoras adalah sisi miring kuadrat merupakan hasil penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Bisa ditulis seperti ini. Sisi lainnya selain sisi miring kan ini ya, AO, jari-jari, dan AP, garis singgungnya. Jadi AO kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan OP kuadrat. Karena kita akan mencari garis singgung yaitu AP, AP disimpan di sebelah kiri dan AO pindah ruas jadi di sebelah kanan, tandanya jadi kurang. AP kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi AO kuadrat, atau jika dibuat dalam bentuk akar, panjang garis singgung AP mencarinya adalah dengan cara akar dari OP atau jarak antara titik luar dengan titik pusat lingkaran dikuadratkan dikurangi jari-jari dikuadratkan. Jadi ya, Ibu ulang, untuk mencari panjang garis singgung sebuah lingkaran adalah akar dari kuadrat jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran dikurangi jari-jari dikuadratkan. Nanti ada soal di akhir yang diselesaikan dengan cara ini. Jadi ingat-ingat cara ini ya. Nah, ternyata dua lingkaran juga bisa mempunyai satu garis singgung. Kalau tadi garis singgung dari sebuah lingkaran, sekarang kita akan lihat garis singgung persekutuan atau gabungan dari dua lingkaran. Di sini garis singgung diberi warna merah ya. Nih, warna merah. Ini ada dua macam garis singgung. Pertama, garis singgung persekutuan luar. Boleh disingkat GSL. Disebut garis singgung persekutuan luar karena menyinggung dua lingkaran dari arah luar. Kalau ada persekutuan luar, berarti ada persekutuan dalam. Ini dia menyinggung dua buah lingkaran dari arah dalam. Di sini unsur-unsur yang muncul ada jarak antara dua titik pusat ya sama, ada jari-jari lingkaran pertama, ada jari-jari lingkaran kedua. Sama untuk garis singgung persekutuan dalam, ada jarak antara dua titik pusat, ada jari-jari lingkaran pertama, jari-jari lingkaran kedua. Teman-teman, mari kita cari tahu bagaimana cara mencari panjang garis singgung. Lebih cermati lagi ya, karena slide-nya ini sudah lebih rumit lagi. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Yang mana? Yang ini ya, yang ada warna kuning garis AB. Tetapi karena kita mau membuat sesuatu, apakah itu? Kita buat duplikatnya. Duplikat dari garis AB, yaitu garis ini ya, eski. Coba kenapa kita harus buat eski? Ternyata teman-teman, dengan kita membuat kembaran AB, yaitu garis eski yang sejajar dan sama panjang, maka akan terbentuk segitiga PQS. Ini segitiga PQS, di mana PQS adalah segitiga siku-siku dengan titik sikunya di S. Kalau titik sikunya di S, berarti yang berfungsi sebagai sisi miring adalah PQ. Nah, karena siku-sikunya kan di S. Berarti sisi miringnya adalah garis PQ. Sini berlaku hukum Pitagoras di mana sisi miring kuadrat
adalah hasil penjumlahan kuadrat sisi-sisi lainnya. Sama dengan tadi waktu mencari garis singgung sebuah lingkaran, QS kuadrat ditambah PS kuadrat sama dengan PQ kuadrat. Nah, yang akan kita cari adalah panjang garis singgung, yaitu QS. Mencarinya dengan cara begini. PQ kuadrat tetap di ruas kanan dikurangi PS kuadrat. PS-nya jadi di ruas kiri. Atau bisa dengan akar. QS akar dari PQ kuadrat dikurangi PS kuadrat. Nah, biar lebih sederhana, maka kita akan namai masing-masing unsur ini dengan satu huruf saja. Kita buat kesepakatan. D adalah garis singgung lingkaran. P adalah jarak antara dua titik pusat lingkaran. Sedangkan PS adalah ini ya, PS, lihat PS. PS ini adalah hasil penjumlahan dari dua jari-jari lingkaran. Jadi rumus mencari garis singgung bisa lebih sederhana. Garis singgung sama dengan garis singgung persekutuan sama dengan akar dari jarak dua pusat lingkaran dikuadratkan dikurang penjumlahan jari-jari dikuadratkan. Untuk garis singgung persekutuan luar mirip. Mana garis singgung yang dimaksud? Ini ya nak ya, AB. Dibuat duplikatnya yaitu QS dengan panjang sama persis dan sejajar. Kenapa dibuat duplikatnya? Karena kita akan menemukan segitiga siku-siku. Di sini segitiga siku-sikunya lebih kecil nih. Ini PQS. Siku-siku di titik S sama ya dengan yang sebelumnya. Maka karena siku-sikunya di S, yang berfungsi menjadi sisi miring adalah PQ. Ingat, PQ sisi miring. Berlaku hukum Pitagoras. Sisi miring kuadrat adalah hasil penjumlahan kuadrat sisi-sisi lainnya. Yang kita cari tentu saja QS garis singgung, maka QS disimpan di ruas kiri. Di ruas kanan ada PQ kuadrat dikurangi PS kuadrat. PS jadi di ruas kanan, tandanya jadi pengurangan. Jadi QS kuadrat atau garis singgung persekutuan sama dengan PQ kuadrat dikurangi PS kuadrat, atau boleh pakai akar. QS sama dengan akar dari PQ kuadrat kurang PS kuadrat. Sama dengan slide sebelumnya juga, mari kita buat dengan huruf-huruf yang lebih sederhana. D adalah garis singgung persekutuan dalam. P adalah jarak antara dua titik pusat lingkaran. PS adalah pengurangan dari dua jari-jari lingkaran. Nah, di sini bedanya. Kalau di persekutuan dalam, PS ini panjang ya, lihat tuh. PS ini adalah penjumlahan dari jari-jari lingkaran pertama ini ditambah ini jari-jari lingkaran keduanya pindah ke sini. Jadi PS ini penjumlahan dari dua jari-jari. Sedangkan dalam mencari garis singgung persekutuan luar, PS ini adalah selisih dari dua jari-jari. Maka rumus yang munculnya pun sedikit berbeda. Garis singgung persekutuan adalah akar dari kuadrat jarak dua titik pusat dikurangi selisih dari dua jari-jari dikuadratkan. Nah, seperti ini bedanya. Lebih jelas lagi sekarang. Ini garis singgung persekutuan dalam, ini yang merah yang ada warna kuning. Garis singgung persekutuan dalam, cara mencari panjangnya adalah jarak antara dua pusat, ini yang biru, dikuadratkan, dikurang
penjumlahan dari jari-jari 1 dan jari-jari 2 dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Sedangkan mencari garis singgung persekutuan luar yang ini mirip rumusnya tapi berbeda nanti di pengurangan jari-jarinya ya. Sama, mencari garis singgung persekutuan luar juga akar dari kuadrat jarak 2 titik pusat ini, titik pusat jaraknya dikuadratkan dikurangi selisih dari ini nih, kecil ya. Selisih dari jari-jari lingkaran besar kurangi jari-jari lingkaran kecil. Ini insyaallah ini membantu kalian ya untuk menyelesaikan soal-soal ketika kita membutuhkan ukuran sebuah garis singgung persekutuan. Oke, materinya sedikit saja dulu, ini pun lumayan ya teman-teman untuk mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran di slide-slide kita. Mari kita berlatih dengan soal-soal yang sudah disediakan. Nomor 1, gambar manakah yang menunjukkan gambar garis singgung yang benar? Ayo, gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Silahkan tulis jawabannya di buku kalian. Nomor 2, hitunglah panjang garis singgung AT. Masih ingat rumusnya? Berarti OT kuadrat, jarak antara pusat lingkaran dengan titik di luar, dikurangi AO kuadrat ya. Kalian lihat lagi nanti. Yang ini, mana yang disebut garis singgung persekutuan luar, garis singgung persekutuan dalam? Masing-masing ada 2 jawaban. Kemudian ini mencari garis singgung persekutuan luar, berapa panjangnya? Masih ingat tadi ya rumusnya, kita memerlukan apa saja agar bisa mencari panjang garis singgung persekutuan? Kita memerlukan data jarak antara 2 pusat lingkaran, sudah diketahui ini. Nih, jarak antara 2 pusat lingkaran diketahui. Besar jari-jari lingkaran 1 dan besar jari-jari lingkaran 2 ini juga sudah diketahui. Tinggal masukkan rumus yang tadi ya. D sama dengan akar dari P kuadrat ditambah R tambah R kuadrat. Kalau untuk mencari garis singgung persekutuan dalam, masih ingat rumusnya ini? Lihat silahkan. Nah, garis singgung persekutuan dalam berarti jari-jarinya dijumlahkan baru dikuadratkan. Kalau mencari garis singgung persekutuan luar, jari-jarinya dikurang kemudian dikuadratkan. Oke. Jawabannya boleh kalian kirim ke sini, nanan.sajalah@gmail.com. Nanti kalau jawaban yang benar, Ibu kontak balik ya. Insya Allah Ibu hubungi kalian, mudah-mudahan dapat reward. Kalian juga boleh bertanya materi ini lewat email Ibu. Mudah-mudahan paham. Kalaupun nggak paham, kalian bisa belajar lagi di buku matematika atau bertanya ke guru ya. Demikian materi dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.